AFC banjir kritik usai tunjuk Qatar dan juga Arab Saudi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Emil Audero Sumringah pulang kampung ke Lombok langsung melokal. Nama Sirius Margono ramai dibahas, dikabarkan bakal main di Liga 1. Mitch Hilgers terpantau sudah ada di Spanyol, sinyal kuat bakal gabung klub La Liga. Piala Presiden penuh kejutan, Erick Thohir janji bakal ciptakan sejarah. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kiper timnas Indonesia yakni Emil Audero pulang kampung ke Lombok setelah menjalani 2 pertandingan terakhir bersama dengan skuad Garuda. Emil yang keluarga ayahnya masih tinggal di Praia Lombok Tengah memang sering bolak-balik tanah kelahirannya jika off-season. Namun kali ini mudiknya terasa istimewa karena dia sudah berseragam timnas Indonesia. Di Lombok, Emil Audero membawa istrinya dan juga anaknya. Selain itu, sang ibu dan juga keluarga kakak perempuannya juga di Lombok. Kiper Como itu juga baru saja membuka spa di Kuta Lombok bernama Ombak Wellness Spa. Tentu setelah memiliki KTP, Emil Audero sangat leluasa untuk mengembangkan bisnis di tanah kelahirannya. Apalagi Lombok kini menjadi destinasi wisata alternatif selain Bali. Sementara itu, bek timnas Indonesia yakni Kevin Dick juga ada di Lombok. Kevin Dick membawa anak dan juga istrinya. Keluarga dari istri Kevin Dick kebetulan memiliki usaha di Lombok. Saya lebih suka Lombok ketimbang Bali, karena lebih tenang, terus juga bisa bertemu dengan keluarga. Mungkin nanti saya pindah ke Lombok setelah pensiun, kata Kevin Dick. Keluarga istri Kevin Dick yang juga keturunan Indonesia punya restoran di Lombok. Persib Bandung tengah bersiap menghadapi musim baru Liga 1 Indonesia dengan langkah serius, termasuk membenahi sektor penjaga gawang. Setelah resmi ditinggal oleh Kevin Ray Mendoza, klub yang bermarkas di kota Bandung tersebut dikabarkan menjalin komunikasi intens dengan salah satu kiper muda berbakat berdarah Indonesia yakni Sirius Margono. Isu ketertarikan Persib Bandung kepada Margono bukan tanpa dasar. Performa apik sang penjaga gawang bersama dengan klub Kosovo KF Dukakjini telah membuka mata banyak pihak termasuk manajemen Persib Bandung. Margono disebut-sebut mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Mendoza, bahkan membawa nuansa baru dalam strategi permainan Maung Bandung. Sirius Margono mungkin belum banyak dikenal publik Indonesia secara luas, tetapi namanya cukup diperhitungkan di luar negeri. Pemain 22 tahun tersebut menjalani musim yang cukup gemilang di Liga Super Kosovo. Dalam 18 pertandingan, ia mencatatkan 75 penyelamatan, 6 clean sheet, dan bahkan 1 assist. Kemampuannya adalah membaca permainan dan juga distribusi bola menjadi nilai tambah tersendiri. Dalam sepak bola modern, kiper tidak hanya dituntut mampu menahan bola, tapi juga berperan penting dalam membangun serangan dari lini belakang. Sirius Margono dengan gaya bermain yang dinamis dan juga cerdas dianggap sangat cocok dengan filosofi sepak bola Persib yang ingin tampil lebih progresif dan juga ofensif. Kepergian Kevin Ray Mendoza meninggalkan lubang besar di sektor kiper Persib. Selama memperkuat Maung Bandung, Mendoza dikenal sebagai sosok berpengalaman dengan reaksi cepat di bawah mister gawang. Namun demikian, manajemen tampaknya tak ingin berlama-lama larut dalam kehilangan. Mereka langsung bergerak cepat menjadi pengganti, dan Sirius Margono disebut-sebut sebagai target utama. AFC banjir hujatan setelah meresmikan Qatar dan juga Arab Saudi menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Rumor terpilihnya Qatar dan juga Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia telah berhembus sejak awal Juni 2025. Kabar tersebut pertama kali dihembuskan oleh media Arab Saudi yang bermarkas di London, Inggris. Ditunjuknya kedua negara itu untuk menjadi tuan rumah mendapatkan protes dari sejumlah asosiasi sepak bola, yakni Irak dan juga Uni Emirat Arab. Kedua negara itu plus Indonesia dan juga Oman turut mengajukan diri sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun AFC tetap memilih Qatar dan juga Arab Saudi menjadi tuan rumah. Situasi itu pun menguntungkan Qatar dan juga Arab Saudi yang juga akan berlaga di putaran keempat. Netizen penuh curiga lantaran regulasi berubah-ubah. Aturan semula tuan rumah adalah 2 tim terbaik di putaran ketiga.
Kemudian berubah lagi seluruh tim yang lolos bisa melakukan bidding. Nah, karena itu Indonesia pun sudah mengajukan diri. Namun AFC mengubah lagi regulasi, yakni tuan rumah adalah dua tim yang ranking FIFA tertinggi, yakni Qatar dan juga Arab Saudi. AFC memang sangat keterlaluan, mereka tidak adil, kata fans Oman. Sangat terlihat jelas ketidakadilan itu. Ya, AFC sangat tak adil, kata fans yang lain. Mitch Hilgers telah tiba di Spanyol setelah selesai membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek 24 tahun tersebut baru saja mengunggah postingan bahwa dirinya sudah tiba di Spanyol. Akankah unggahan Hilgers tersebut menjadi sinyal bahwa dirinya bakal berkarir di La Liga musim depan? Kabar Mitch Hilgers telah tiba di Spanyol itu ia ungkapkan ke dalam unggahan Instagram story pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Mitch Hilgers tampak sedang berada di dalam mobil sembari memberikan tanda lokasi Ibiza, Spanyol. Meskipun begitu, belum jelas tujuan Mitch Hilgers berada di Spanyol. Apakah hanya liburan biasa atau justru bersiap bergabung dengan klub baru? Di sisi lain, Mitch Hilgers sendiri memang sudah mendapatkan restu dari FC20 untuk hengkang di bursa transfer musim panas 2025 ini. Restu ini didapatkannya karena situasi kontraknya yang akan habis pada Juni 2026. Dengan 1 tahun kontrak tersisa, FC20 memilih untuk melepasnya ketimbang memperpanjang kontraknya. Kini setelah dilaporkan bakal hengkang, kabar keminaan Mitch Hilgers ke Liga Spanyol pun telah berkembang sejak beberapa bulan terakhir. Bahkan laman Football Transfer NL telah mengabarkan bahwa Mitch Hilgers bakal pindah ke Valencia menggantikan Christian Mosquera. Pasalnya Mosquera yang kini berusia 20 tahun sedang menjadi incaran Inter Milan dan juga Juventus. Bahkan jawara Liga Inggris yakni Liverpool juga dikabarkan mengincar bek tengah potensial milik Valencia tersebut. Jika Mosquera hengkang, Mitch Hilgers disebut bakal menjadi penggantinya karena memiliki kemiripan dengan gaya bermain di lapangan. Baik Mosquera dan juga Hilgers sama-sama dianggap sebagai bek dengan karakter yang bagus dalam mempertahankan bola dan juga memenangkan bola. Selain aktif dalam membantu membangun serangan, Mitch Hilgers dan Mosquera juga kerap terlibat dalam perebutan bola. Keuntungan lain yang didapat Valencia dari merekrut Hilgers di FC20 adalah bisa lebih berhemat. Saat ini Mosquera memiliki nilai pasar 30 juta euro atau setara dengan 516 miliar rupiah. Sedangkan nilai pasar Hilgers hanya 11 juta euro. Dengan transfer tersebut Valencia bakal berhemat 19 juta euro. Turnamen Piala Presiden 2025 akan menampilkan wajah baru. Turnamen pramusim ini resmi diikuti oleh 6 tim, termasuk mengundang klub internasional yakni Port FC hingga Oxford United. Selain 2 klub di atas, ada 4 tim lainnya yakni Persib Bandung, Arema FC, Dewa United, dan juga Liga Indonesia All-Star. Arema FC diikutsertakan lagi karena merupakan juara bertahan turnamen. Sementara itu Persib Bandung dan juga Dewa United diundang karena merupakan juara pertama dan kedua Liga 1 2024-2025. Ketum PSSI Erick Thohir menjelaskan tim Liga Indonesia All-Star sendiri merupakan inisiatif demi memunculkan bintang-bintang baru dari Liga 1. Kita juga ingin membuat inisiatif dengan diskusi bahwa Liga ini perlu juga memunculkan banyak bintang-bintang, terutama bintang-bintang baru ke depan ataupun bintang yang sudah bermain di Liga 1, kata Erick Thohir. Makanya ada sebuah keunikan yaitu Liga Indonesia All-Star, di mana kita juga bisa melihat Coach Patrick sendiri sudah memberikan banyak kemarin waktu pertandingan di awal beberapa pemain timnas, sambung Erick Thohir. Erick juga menjelaskan maksud dari undangan kepada 2 klub internasional mantan pemilik Inter Milan itu, menuturkan 2 klub ini cukup spesial karena membantu pemain Indonesia berkembang. Tetapi yang menarik di sini, kita juga mengundang untuk memberikan apresiasi ketika ada beberapa klub internasional yang bisa juga membantu mengembangkan kualitas pemain timnas kita sedang uji coba, tutur Erick Thohir. Adapun turnamen Piala Presiden edisi tahun ini akan dibuka di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 6 Juli 2025 mendatang. Mari kita doakan semoga Piala Presiden berjalan dengan lancar dan tentu bisa memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Seperti diketahui, Piala Presiden akan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia apabila berjalan dengan baik dan banyak pemain timnas Indonesia yang dimainkan.